Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara dengan NPM 3062256 Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan hasil analisa video tentang sayap-sayap kecil Garuda dan Lentera Indonesia, kisah pejuang pendidikan di Alor. Video pertama dengan judul Sayap-sayap kecil Garuda. Video tersebut berisikan tentang cerita pulung anak remaja kelas 2 SMP yang masih belum hafal Pancasila dan definisi lambangnya. Namun pulung anak baik, sikap pulung yang tanpa pamrih, penolong, soleh, serta mudah bergaul. Walaupun daya hafalannya lemah, tetapi ia kuat di bidang visual. Ia pintar menggambar. Pulung tidak hafal Pancasila dan definisi lambangnya, tetapi Pulung mengaplikasikan Pancasila dalam setiap perilakunya sehari-hari. Sementara teman-temannya yang sudah hafal Pancasila belum melakukan perilaku yang layaknya sudah memahami Pancasila. Pancasila sendiri bukan hanya untuk bahan hafalan, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Video kedua tentang Lentera Indonesia, kisah pejuang pendidikan di Alor. Alor adalah tanah menawan dari timur yang memiliki identitas berupa tradisi dan budaya masyarakat yang kental, serta eksotisme alam yang indah. Namun di samping keelokan tanah yang indah tersebut, tidaklah luput dari masalah mengenai tingkat pendidikan yang terlampau rendah pada generasi penerusnya. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, apalagi kalau bukan masalah ekonomi, dan jauhnya jarak yang ditempuh untuk menuju pusat kota. Selain itu, dikatakan bahwa hanya ada 294 SD pada setiap 17 kecamatan di Alor, dan bahkan Alor membutuhkan 2.300 guru setiap tahunnya. Tertulis juga 1.494 guru yang berpendidikan di bawah S1. Padahal pendidikan adalah jembatan masa depan bagi anak-anak yang ada di sana. Si pembicara, Vera Ertiana, bersama sang suami mengabdi dengan menjadi guru garis depan di Batang Panjang untuk memenuhi garda depan pengajar anak bangsa pada program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Kisah anak-anak Padang Panjang serupa dengan kisah pada suatu film yang berjudul Danias. Pada film Danias menceritakan tentang anak-anak yang butuh perjuangan meraih pendidikan. Selain bahasa yang digunakan pada film itu sama dengan bahasa yang digunakan anak-anak Alor, kendala seperti tidak adanya sarana dan prasarana listrik, kadang bersekolah tanpa seragam, menggunakan film tersebut serupa dengan apa yang anak-anak Alor alami. Ia memperkenalkan film tersebut dengan harapan mereka meniru semangat tokoh Danias yang terus berjuang untuk bersekolah di samping dari masalah yang daerah mereka hadapi. Tujuannya agar anak-anak cinta dengan sekolah walaupun di tempat yang terbatas. Anak-anak yang menyaksikan pun terlihat sangat antusias dengan metode yang Vera berikan. Apalagi menonton dengan laptop merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak Alor. 5 bulan sudah Vera mengajar di Padang Panjang. Sebelumnya, dia juga mengajar di Flores selama 1 tahun. 2 program yang telah diikuti Vera ini menjadi jalan yang memantapkan hatinya untuk mengabdi, menanamkan perasaan dan cinta serta suka dengan sekolah. Kepada anak-anak menjadi fokus utama agar mereka bisa membaca dan menulis sampai akhirnya mereka dapat memahami apa itu sikap cinta tanah air. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Vera dan suami harus menuju ibu kota. Pada kesempatan ini, suami Vera juga memanfaatkan untuk beribadah Jumatan di masjid, sebab di Padang Panjang tidak ada masjid. Setiap 2 minggu mereka membeli keperluan logistik untuk mereka stok, dan itu stok untuk 2 minggu. Kalabani adalah tempat ramai yang terdekat yang mereka tuju, dengan beragam akses modern di Kabupaten Alor dengan jarak tempuh kurang lebih 60 km dari desa Padang Panjang. Walaupun tidak mencapai angka 100 km, untuk mencapai pusat kota itu mereka harus melewati gunung dan lembah, dan
Alasan inilah membuat Padang Panjang jauh dari kemajuan. Nasib baik, pada saat Vera dan suami datang, jalanan sudah beraspal. Dan dari cerita warga terdahulu, dulu memerlukan waktu selama 1 hari untuk menuju pusat kota. Beruntungnya Vera dan suami di sana bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi yang sepenuh hati mendukung perkembangan daerahnya. Pak Mendes, mantan kepala desa di sana, adalah salah satu yang mengupayakan pendidikan pada daerahnya menjadi berkembang. Sejak 2004, beliau mengupayakan adanya sekolah negeri untuk anak-anak. Diawali dengan membangun sekolah dasar, ia juga mendatangkan guru-guru dari luar agar sumber di daerahnya menjadi bagus. Karena bagi beliau, sumber daya alam saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang baik pula. Karena tanpa sumber daya manusia yang baik, siapa lagi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang begitu besar di Alor? Upaya ini beliau berikan agar anak-anak Padang Panjang tidak mengalami kesulitan yang sebelumnya ia rasakan. Ia benar-benar berjuang untuk kesejahteraan generasi penerusnya. Tugas Vera dan suami di sini adalah membuat anak-anak yang tinggal berbatasan dengan Republik Demokrasi Timur Leste ini yakin bahwa Indonesia tidak sedikit pun melupakan mereka. Oleh karenanya, kecintaan tanah air harus dipupuk sejak dini. Namun pada saat Vera diwawancarai pada kesempatan mengajar di sekolah, ia membagikan pengalamannya selama mengajar di sana. Ternyata anak-anak tidak mengetahui bahwa mereka tinggal di Indonesia. Mereka hanya tahu Alor saja, pulau di mana mereka tinggal. Apalagi mengenai presiden dan wakilnya. Sungguh miris, bukan? Namun ada satu upaya yang Vera berikan, yaitu memperkenalkan Indonesia melalui upacara bendera agar menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak. Vera juga berkata, sebelum kedatangan pada tahun 2014 lalu, sekalipun mereka tidak pernah melaksanakan upacara. Upaya yang dilakukan Vera ini akan menjadi upaya yang bagus untuk memperkenalkan Indonesia kepada tanah Alor. Misi Vera adalah mempertahankan rasa cinta NKRI, apalagi Alor adalah daerah perbatasan. Jadi, anak-anak harus tahu mereka tinggal di Indonesia dan bagian dari Indonesia itu sendiri. Awalnya suami Vera mengajar di 4 kelas sekaligus, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Kondisi ini menjadi potret kurang meratanya distribusi guru di daerah terpencil. Harusnya setiap kelas diisi oleh guru agar pengajar dapat fokus. Mereka juga memiliki akses buku yang terbatas. Alhasil mereka memanfaatkan alam sekitar untuk dapat terus menunjang pelajaran. Guru di sana dituntut keadaan untuk harus kreatif dalam kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung. Pada saat pertama kali Vera mengajar, anak-anak tidak memahami bahasa apa yang digunakan Vera. Bahasa yang digunakan anak-anak juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Awalnya, anak-anak juga malu untuk berbicara dan bersekolah. Oleh karena itu, banyak siswa yang tidak hadir. Kemudian, seiringnya berjalan waktu, para siswa mulai rutin berhadir. Karena Vera dan suami tetap konsisten menghadiri kelas untuk menyambut murid-murid yang datang ke sekolah. Vera sering memberikan pengetahuan mengenai Indonesia dan tokoh-tokoh penting bangsa. Upaya ini dilakukan agar murid mengenali dunia luar Alor. Vera juga memberikan gambaran untuk masa depan mereka nanti. Keterbatasan tidak membuat Vera patah semangat. Baginya, ini adalah suatu kepuasan membantu anak menyentuh pendidikan, membuatnya merasa bahagia. Keputusan Vera dan suami mengajar di Alor diikuti konsekuensi. Sebelumnya, mereka harus bersabar hingga mendapat satu lokasi penantapan. Kemudian mereka juga harus meninggalkan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Mereka menitipkan anaknya pada keluarganya Vera di Solo. Sebisa mungkin Vera dan suami berkabar dengan anaknya saat ada sinyal di sana. Vera rela kehilangan waktu dan momen bersama anak karena
Ia merasa memiliki tanggung jawab dipandang panjang yang harus dijalankan dengan ikhlas. Damar adalah salah satu murid Vera yang paling semangat sekolah, menjadi salah satu teladan bagi para siswa lainnya. Damar selalu hadir lebih awal di sekolah. Ia dapat memimpin upacara pada saat teman-temannya bekerja. Dia juga mampu memahami pelajaran yang diberikan dengan cukup cepat. Sebelumnya, dia hampir putus sekolah. Untungnya kehadiran sekolah negeri menumbuhkan harapan di kalangan masyarakat. Kemudian, sekolah lanjut SMP kini sudah ada. Meski baru tersedia 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2, pikiran warga yang mulai terbuka perlahan mulai menaikkan tingkat pendidikan yang rendah di sana. Meski belum sempurna, Vera meyakini sekolah lanjut ini akan membentuk generasi cemerlang di tanah Alor. Dengan keterbatasan yang ada, semua pihak berupaya memenuhi hak pendidikan anak-anak. Karena keterbatasan inilah semua kreativitas akan dituntut di sana. Kondisi yang dialami oleh anak-anak ini adalah akibat dari belum meratanya pembangunan dan pendidikan di Indonesia. Alor hanyalah salah satu dari daerah Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat bentuk perubahan dalam bidang pendidikan. Bagi anak-anak Alor, Pulau Jawa adalah surga. Di Jawa semua sudah tersedia, transportasi, listrik yang sudah tersedia, dan pendidikan yang mumpuni. Semuanya adalah salah satu impian bagi mereka dapat menuntut ilmu di Pulau Jawa. Mereka harus bersabar memanfaatkan keterbatasan akses yang ada untuk mengejar kesempatan. Berusaha setara dengan generasi seusianya di belahan lain Indonesia. Semua anak di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan, asalkan mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi dan usaha yang besar, semua pasti bisa. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari video tadi ialah terus berjuang dan bersabar adalah kunci agar dapat mengembangkan tingkat pendidikan pada daerah yang terpencil. Kreativitas menjadi kunci tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dalam keterbatasan. Tanpa sumber daya manusia yang baik, kita akan kesulitan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah. Menumbuhkan sikap cinta tanah air kepada anak-anak perlu dimulai sejak dini. Rasa tanggung jawab yang penting serta tekad yang kuat harus dimiliki setiap guru. Kemudian memberikan contoh dan keteladanan kepada seorang murid dapat mempermudah perkembangan karakter dan gambaran masa depan mereka. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan seorang guru, karena kita tidak tahu sebesar apa hal-hal yang ia tinggalkan untuk memutuskan menjadi seorang pengajar. Yang terakhir, ada ikhlas yang sudah dikorbankan untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang guru. Dan hal-hal yang dapat diterapkan adalah tetap kreatif walaupun dalam keadaan terbatas. Membangun pendekatan dengan murid dengan sesuai keadaan mereka. Yang terakhir, konsisten dan sabar sebagai seorang pengajar. Sekian video analisa dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.